Ada sesuatu yang lebih tua dari doa, lebih halus dari pikiran, dan lebih dekat daripada bayangan kita sendiri. Ia mengalir masuk dan keluar tanpa henti, namun hampir tak pernah kita sadari. Sebagian orang menyebutnya sekedar bernapas, tetapi para penjaga ilmu kuno menyebutnya kunci yang membuka pintu kesadaran. Bayangkan sejenak, peradaban-peradaban yang telah lama hilang, para pertapa di pegunungan sunyi, para tabib yang jarang tercatat sejarah, para pencari kebenaran yang memilih diam. Semuanya percaya bahwa napas bukan hanya pertukaran udara. Napas dianggap jembatan antara tubuh dan jiwa, antara gejolak hati dan ketenangan batin, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Kini, sains modern mendekat pelan-pelan dengan mikroskop, grafik, dan laboratorium. Dan sesuatu yang mengejutkan mulai terungkap. Di balik teknik pernapasan kuno yang tampak sederhana, ada mekanisme biologis yang luar biasa, mempengaruhi otak, syaraf, hormon, bahkan cara kita merasakan hidup. Dalam video ini, kita akan menelusuri dua jalur yang tampaknya berlawanan, namun diam-diam saling menyapa. Di satu sisi, rahasia napas dalam ajaran kuno diturunkan hati ke hati, sering dibungkus simbol, analogi, dan diam. Di sisi lain, penjelasan ilmiah yang perlahan membongkar bagaimana ritme napas dapat menenangkan badai di dalam diri, menajamkan fokus, dan membuka ruang kesadaran yang lebih dalam. Kita tidak akan mengkhotbahi siapapun, tidak pula menempelkan label keyakinan. Namun dengan penuh hormat pada tradisi yang mengajak kepada kedamaian, keheningan, dan pengenalan diri, kita akan menyelam dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Apakah mungkin bahwa apa yang dulu dianggap mistis sesungguhnya hanyalah ilmu yang belum dipahami? Apakah napas adalah pesan kuno yang menunggu untuk diterjemahkan oleh akal dan dirasakan oleh jiwa? Mari kita buka lembaran ini perlahan, karena kadang rahasia terbesar tidak bersembunyi jauh di langit, melainkan tepat di antara satu tarikan dan satu hembusan napas. Sebelum kita menyelam lebih jauh, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menonton dan sampai menit keberapa video ini membawamu. Aku ingin tahu seberapa jauh napas pengetahuan ini menjangkau. Jika kita menelusuri sejarah, rahasia napas muncul seperti jejak samar di pasir waktu. Di lembah-lembah kuno timur, para guru yang hidup sederhana berbicara sedikit, tetapi mengajari muridnya untuk memperhatikan tarikan napas pertama saat fajar. Bagi mereka, napas bukan sekedar udara. Napas adalah disiplin, jalan untuk menundukkan ego, menenangkan amarah, dan membuka kesadaran. Dalam teks-teks tua yang sering terselip metafora, napas digambarkan sebagai angin halus yang menuntun manusia kembali kepada pusat dirinya. Ada yang menyebutnya prana, ada yang menyebutnya chi, ada pula yang menyebutnya napas kehidupan. Sebuah amanah yang dititipkan kepada manusia sejak ia pertama kali hadir di dunia. Di wilayah padang pasir dan tradisi para sufi, napas diibaratkan seperti ketukan pintu. Setiap tarikan adalah panggilan untuk ingat, setiap hembusan adalah ajakan untuk melepaskan. Bukan untuk memamerkan kemampuan spiritual, bukan untuk keajaiban instan, melainkan untuk membersihkan batin, merendahkan diri, dan meneguhkan hati agar tetap sadar pada arah hidupnya. Namun, ada alasan mengapa pengetahuan semacam ini sering terasa tersembunyi. Bukan karena disembunyikan dengan sengaja, tetapi karena ia menuntut kedewasaan. Jika seseorang mengejarnya hanya untuk kekuatan, sensasi, atau kebanggaan, napas berubah menjadi sekedar teknik, kosong dari makna. Zaman berganti, peradaban runtuh, naskah terbakar, kerajaan silih berganti. Sebagian rahasia napas ikut tenggelam bersama penjaganya. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan, serpihan latihan, dan cerita-cerita yang sering disalahpahami.
dianggap mistik berlebihan, atau sebaliknya, ditertawakan sebagai tahayul. Ironisnya, ketika dunia modern mulai lelah, tercekik oleh stres, kecemasan, tuntutan, dan kebisingan, manusia kembali menoleh ke arah yang dulu ia tinggalkan. Laboratorium mulai meneliti ritme napas. Rumah sakit menyadari bahwa pola pernapasan dapat mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, bahkan kejernihan pikiran. Para ilmuwan menemukan bahwa ada syaraf-syaraf halus yang bereaksi setiap kali kita memperlambat dan menyadari napas. Seolah-olah sejarah berkata, apa yang dulu disimbolkan oleh orang-orang bijak, kini satu persatu diterjemahkan oleh ilmu. Tetapi ada sesuatu yang tak pernah berubah. Bagi tradisi yang condong pada ketenangan, keheningan, dan ketertundukan, napas tetap dianggap anugerah. Bukan alat untuk pamer, bukan jalan untuk memanipulasi orang lain, dan bukan tiket menuju kesombongan spiritual. Disinilah kesalahpahaman sering terjadi. Sebagian mengira rahasia napas adalah jalan pintas menuju kekuatan. Padahal inti terdalamnya lebih sederhana dan lebih berat. Melatih kehadiran, kejujuran pada diri, dan kesadaran bahwa hidup ini bukan sekedar gerak tanpa arah. Ketika kita membaca jejak-jejak kuno itu, kita melihat satu benang merah yang tak putus. Siapa yang mampu mengendalikan napasnya, perlahan belajar mengendalikan dirinya. Dan mungkin, di balik semua simbol, naskah, dan kisah yang misterius, itulah pesan yang ingin disampaikan sejak ribuan tahun lalu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan satu permintaan sederhana. Biarkan dirimu tetap di sini. Duduk dengan nyaman, rilekskan bahu, lepaskan ketegangan di rahang, dan izinkan mata mengikuti gambar serta kata-kata ini sampai akhir. Semakin tenang kamu menyimak, semakin jernih semuanya terasa. Sekarang, mari mulai membongkar rahasia nafas. Banyak orang menganggap nafas hanya otomatis. Masuk, keluar, selesai. Padahal, di balik ritme yang tampak biasa itu, ada arsitektur halus yang bekerja. Syaraf, hormon, sinyal listrik, dan denyut halus yang menyentuh hampir setiap sistem di tubuh. Bayangkan nafas seperti ombak. Ketika ombak bergerak perlahan dan teratur, laut menjadi jernih, memantulkan langit. Tetapi, ketika ombak liar dan tak beraturan, air menjadi keruh, gelap, dan sulit dilalui. Begitu pula pikiran. Para guru kuno menyadari hal ini jauh sebelum diagram syaraf ditemukan. Mereka memperhatikan, saat seseorang marah, nafasnya pendek dan cepat. Saat seseorang takut, nafasnya terputus-putus. Dan saat hati tentram, nafas memanjang dengan lembut. Seolah alam sedang bernyanyi pelan. Mereka mulai bereksperimen. Tarik nafas perlahan, hembuskan lebih lama. Diam sejenak, dan ulangi. Bukan untuk memaksa sensasi aneh, tetapi untuk menyelaraskan batin dengan ritme yang lebih dalam. Hari ini, sains memberi bahasa baru bagi pengamatan tersebut. Ketika nafas diperlambat, terutama saat hembusan dibuat sedikit lebih panjang, tubuh mengaktifkan sistem yang dikenal sebagai syaraf parasimpatik, sistem penenang alami. Detak jantung mereda, gelombang otak bergerak lebih seimbang, pikiran menjadi lebih hadir. Disinilah jika kamu memperhatikan, sesuatu mulai terjadi. Coba rasakan sebentar. Tarik nafas, perlahan, tanpa dipaksa. Lalu hembuskan, sedikit lebih lama. Biarkan bahu turun, biarkan dahi melunak, dan hanya amati. Perhatikan, tubuh tidak sedang disihir, tidak ada trik. Yang ada hanyalah penyerasian, seakan kita mengingat cara bernafas yang dulu pernah kita ketahui sejak lahir, namun terlupakan oleh kebisingan hidup. Para penjaga ilmu kuno menyebut momen ini sebagai pintu kecil.
Ketika nafas melambat, kesadaran tidak mengendur, justru menjadi lebih terang, seperti lampu yang diredupkan agar bintang-bintang terlihat. Di titik ini, izinkan dirimu tetap di video ini. Biarkan suara dan alurnya menuntunmu pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menilai, hanya perhatikan. Karena semakin kamu hadir, semakin jelas hubungan antara nafas dan pikiran akan terasa. Ada sebuah metafora indah yang sering digunakan. Pikiran adalah kuda liar, dan nafas adalah tali kendalinya. Jika kita menariknya terlalu keras, kuda akan memberontak. Jika kita melepaskannya sama sekali, kuda akan berlari tanpa arah. Tetapi jika kita memegangnya dengan lembut, pelan, kuda mulai percaya. Demikianlah nafas bekerja. Namun di balik kesederhanaan ini, tersimpan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita mengendalikan nafas, ataukah nafas yang sedang mengajari kita untuk kembali sadar? Sains menyatakan, nafas berada di perbatasan unik. Ia otomatis, namun bisa dikendalikan secara sadar. Setiap kali kita mengarahkan perhatian ke nafas, kita secara diam-diam menyeberang dari dunia reaksi menuju dunia kesadaran. Dan di sanalah keajaiban praktisnya. Ketika sebuah pikiran gelap muncul, kita tidak langsung terhanyut. Ketika cemas datang, kita memiliki jangkar. Ketika hati gelisah, ada pegangan yang lembut. Tetaplah bersama kami sejenak. Biarkan tubuhmu semakin rileks, sementara pikiranmu tetap terjaga. Karena apa yang akan kita buka berikutnya, mungkin membuatmu melihat nafas bukan sebagai kebiasaan, melainkan sebagai pesan. Pertanyaannya bukan lagi, bagaimana caranya bernafas dengan benar, tetapi apa yang sedang dibisikkan nafas kepada kita setiap detik, dan mengapa kita begitu lama tidak mendengarnya. Sampai di titik ini, kita mulai melihat bentuknya. Napas bukan sekedar udara, melainkan bahasa yang halus. Dan sekarang, aku ingin mengajakmu terlibat. Sebelum kita meneruskan lebih jauh, tuliskan di komentar. Menurutmu, apakah napas hanyalah proses biologis atau ada makna batin di baliknya? Aku ingin membaca sudut pandangmu, karena mungkin pengalamanmu akan menguatkan pengalaman orang lain. Mari kita melangkah lebih dalam. Dalam teks-teks kuno, napas sering digambarkan sebagai utusan. Ia datang tanpa suara, tapi membawa pesan tentang ritme hidup, kesabaran, dan ketundukan pada keteraturan yang lebih besar. Mereka percaya, ketika napas kacau, jiwa ikut bergejolak. Ketika napas tertata, jalan batin menjadi terang. Namun, jangan bayangkan ini sebagai sihir. Justru disinilah letak paradoksnya. Sains modern menemukan sesuatu yang menarik. Setiap napas mempengaruhi area otak yang berhubungan dengan emosi, memori, dan fokus. Bahkan, cara kita menghembuskan napas dapat mengirim sinyal ke tubuh. Aman, tenang, tidak perlu panik. Seolah-olah tubuh dan pikiran berbicara dalam satu bahasa, dan kosakatanya adalah ritme napas. Tetapi, ada kesalahpahaman besar yang sering muncul. Banyak orang mengejar teknik napas hanya untuk efek cepat, ingin lebih kuat, lebih berbeda, atau merasakan sensasi aneh. Padahal, para guru kuno selalu mengingatkan, siapa yang mencari napas untuk kuasa akan tersesat. Siapa yang mencari napas untuk kesadaran akan pulang. Ini bukan tentang menumpuk pengalaman mistis. Ini tentang belajar hadir. Dalam laboratorium, para ilmuwan menyebutnya regulasi diri. Kemampuan untuk tidak terseret oleh emosi, tidak diperbudak oleh kecemasan, dan tidak terbakar oleh amarah. Menariknya, latihan napas sederhana yang dulu dianggap spiritual, ternyata melatih fungsi itu secara langsung. Di sini, dua jalan bertemu. Jalan kuno berkata, tenangkan napasmu, maka hatimu ikut tenang. Jalan sains berkata, aktifkan sistem penenang, maka otakmu bekerja lebih jernih.
Apakah ini kebetulan? Atau sebenarnya para bijak dulu sudah memetakan sesuatu yang baru kini dapat diukur? Sekarang, bayangkan sebuah adegan. Seseorang berdiri di tengah badai masalah. Di dalam dirinya, seribuan pikiran berteriak. Biasanya, ia akan terseret, marah, cemas, menyerah. Tetapi kali ini, ia berhenti. Tarik napas, pelan, hembuskan, sedikit lebih panjang, ulangi, dan hanya mengamati. Bukan berarti masalah hilang, tapi jarak antara dirinya dengan masalah itu berubah. Ia tidak lagi menjadi korban gejolak, ia menjadi saksi. Di level inilah, beberapa tradisi menempatkan napas sebagai penjaga gerbang. Tanpa penjaga ini, kita terombang-ambing. Dengan penjaga ini, kita punya arah. Namun, kita juga perlu jujur. Tidak semua teknik cocok untuk semua orang. Ada yang merasa pusing jika memaksa, ada yang malah cemas karena ingin sempurna. Disinilah kebijaksanaan diperlukan. Latihan napas bukan pertandingan, bukan kompetisi siapa paling lama, siapa paling dalam. Yang terpenting adalah kesadaran yang lembut, bukan ambisi. Kita kembali pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah napas itu milik kita atau pinjaman yang harus dijaga? Dan jika setiap tarikan adalah anugerah, apa yang sebenarnya sedang diingatkan kepada kita? Sebelum kita masuk ke bagian praktik nanti, aku ingin mendengar suaramu. Tulis di komentar. Apa pengalamanmu ketika mencoba memperlambat napas? Apakah lebih tenang, biasa saja, atau muncul hal lain yang tak terduga? Bagikan dengan bijak, mungkin ceritamu akan menjadi pelita kecil bagi orang lain yang sedang belajar. Karena perjalanan ini bukan tentang aku atau kamu. Ini tentang kita, belajar membaca pesan yang selalu berbisik, tepat di antara satu tarikan dan satu hembusan. Kini, saatnya membawa semua pemahaman ini turun ke kehidupan sehari-hari. Karena pengetahuan tanpa praktik hanya menjadi cerita indah yang menguap bersama waktu. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Tidak butuh lilin, musik khusus, ataupun tempat sepi yang sempurna. Yang kamu perlukan hanyalah niat untuk hadir. 1. Latihan 3 napas untuk menghentikan badai kecil. Setiap kali kamu merasa emosi memuncak, marah, cemas, gelisah, lakukan ini. Tarik napas perlahan melalui hidung. Bayangkan udara bergerak dari dada ke perut. Tahan sebentar, hanya 1 detik. Hembuskan pelan, sedikit lebih panjang dari tarikan. Ulangi 3 kali saja. Yang kita lakukan bukan mengusir emosi. Kita hanya memberi sinyal ke tubuh, kita aman, kita hadir. Seringkali, hanya dengan 3 napas, pikiran mulai kembali jernih. Keputusan menjadi lebih matang. Latihan napas penjaga pintu. Latihan ini dilakukan 5-7 menit sehari. Duduk dengan nyaman, letakkan telapak tangan di perut. Tarik napas perlahan, rasakan perut mengembang. Hembuskan perlahan, rasakan perut mengempis. Bayangkan napas sebagai penjaga pintu pikiran. Setiap kali pikiran mengembara, jangan marah, cukup ajak kembali dengan lembut. Kembali ke napas. Tidak perlu memaksa, tidak perlu mengejar sensasi. Yang dilatih di sini bukan kedalaman napas, melainkan kesabaran batin. Napas dalam aktivitas sehari-hari. Inilah tahap yang sering dilupakan. Latihan napas bukan hanya saat duduk diam. Cobalah melakukannya saat berjalan pelan, saat menunggu antrian, sebelum tidur, atau sebelum berbicara dalam situasi penting. Tarik napas pelan, hembuskan lebih panjang, sadar. Kita sedang belajar tidak bereaksi terburu-buru. Dan disinilah perubahan besar mulai terjadi. Kita tidak lagi menjadi hamba suasana hati, kita mulai menapaki ketenangan yang lebih matang. Menghadapi hambatan yang sering muncul. Aku tidak merasakan apa-apa. Itu normal. Napas bukan pertunjukan. Hasilnya sering halus,
terasa dalam kebiasaan, bukan sensasi. Aku malah pusing. Berhenti sebentar, kurangi kedalaman napas, jangan memaksa. Latihan ini harus lembut, bukan perlombaan. Aku ingin cepat merasakan efek spiritual. Disinilah banyak orang tersesat. Napas bukan jalan pintas ke keajaiban. Ia adalah jalan menuju keteraturan batin, kejujuran, dan kesadaran diri. Jika dilakukan dengan hati yang tenang, napas pelan membentuk karakter. Lebih sabar, lebih jernih, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap arah hidup. Ada satu hal penting. Setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Ia datang dan pergi tanpa menunggu izin. Kesadaran itu yang membuat latihan napas menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar teknik. Ia menjadi pengingat akan kehadiran, rasa syukur, dan kendali diri. Dan kamu tidak perlu menjadi siapapun untuk mempraktikkannya. Cukup hadir, hari ini dan esok, sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, perjalanan kita kembali menuju nafas bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan pulang. Sejak awal hidup, nafas datang tanpa kita minta. Dan suatu hari, ia akan pergi tanpa menanyakan persetujuan kita. Di antara dua momen itu, tersembunyi seluruh kisah manusia. Rasa takut, harapan, cinta, kehilangan, dan pencarian makna. Ketika tradisi kuno berbicara tentang nafas sebagai kunci, mereka tidak sedang berlebihan. Mereka hanya menunjuk pada sesuatu yang selama ini terlalu dekat, hingga kita tak lagi memperhatikannya. Dan ketika sains modern akhirnya menyentuh rahasia ini dengan alat dan penelitian, kita melihat gambaran utuh, bahwa apa yang dianggap mistis ternyata berdiri berdampingan dengan hukum alam yang sangat halus. Nafas mengajarkan kita banyak hal tanpa suara, bahwa kesabaran lebih kuat daripada paksaan, bahwa ketenangan tidak lahir dari pelarian, melainkan dari kehadiran, bahwa ada kebijaksanaan lembut yang bekerja di dalam diri setiap kali kita memilih untuk melambat dan menyadari. Jika selama menonton video ini kamu merasa sedikit lebih tenang, lebih jernih, atau setidaknya lebih sadar, itu bukan karena kata-kata, bukan pula karena musik. Itu karena nafasmu sendiri yang mulai kau dengarkan. Dan mungkin, rahasia terbesar tidak pernah benar-benar tersembunyi. Kita hanya perlu keberanian untuk berhenti dan memperhatikannya. Sebelum kita berpisah, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan. Jika setiap tarikan nafas adalah pesan, kira-kira apa yang sedang diingatkan kepadamu hari ini? Tuliskan di komentar. Bagikan refleksimu, siapa tahu kata-katamu menjadi pengingat bagi orang lain yang sedang mencari ketenangan. Jika video seperti ini memberi manfaat, jangan lupa untuk mendukung. Bukan sekedar klik, tetapi dengan tetap bersama, belajar, dan merenung bersama. Karena perjalanan ini belum selesai. Masih banyak pintu yang menunggu dibuka dengan hati yang tenang dan nafas yang sadar.